Di masa pandemi kali ini, penggunaan masker sangatlah penting. Oke? Karena untuk mencegah penularan COVID-19, pemerintah juga membuat peraturan perundang-undangan untuk mewajibkan warga-warganya menggunakan masker setiap hari dalam beraktivitas. Apa sih pentingnya menggunakan masker? Yang pertama adalah menjaga paru-paru kita terhindar dari polusi udara. Polusi udara seperti contohnya kalau misalkan kalian berpergian menggunakan sepeda motor, pastinya polusi udara menjadi makanan sehari-hari dan itu bakal berakibat buruk terhadap paru-paru Anda ya. Contohnya kayak penyakit asma, ispa dan lain sebagainya. Maka untuk mencegahnya ya ini. Yang kedua adalah mencegah penularan penyakit COVID-19. Ini yang paling penting. Karena pandemi COVID-19 masih belum membaik, ya penting untuk mencegah dari penularannya, baik diri kita maupun orang di sekitar kita. Yang ketiga adalah mencegah dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Mencuci tangan adalah salah satu tindakan untuk mencegah COVID-19. Maka dari itu saya akan memberikan 6 langkah cara untuk membersihkan tangan Anda dengan baik ya, menurut WHO ya. Jadi yang pertama adalah gosok telapak tangan dengan cara memutar seperti ini. Yang kedua adalah gosok punggung tangan seperti ini, bergantian ya. Yang ketiga adalah gosok sela-sela jari seperti ini ya, seperti ini. Nah, yang ketiga adalah gosok apa ini, ujung jari kita gosok seperti ini ya. Jadi kalian agak sedikit putar-putar, gantian sedikit putar-putar seperti itu. Nah, yang terakhir adalah yang kelima adalah ibu jari seperti ini. Ibu jarinya kalian putar-putar. Dan yang terakhir adalah ini. Nah, ujung jari, kuku-kukunya kalian bersihkan. Kukunya kalian putar-putar di sini. Seperti itu. Jadi kita ulas lagi ya. Yang pertama adalah telapak tangan diputar-putar. Yang kedua adalah punggung tangan. Yang ketiga adalah jari-jari, sela-sela jari. Yang keempat adalah ujung jari. Yang kelima adalah ibu jari. Dan yang keenam adalah ujung kuku jari. Kuku jari kalian bersihkan. Dan yang paling penting adalah pakai sabun. Oke? Kalau misalkan kalian nggak pakai sabun, ya kumannya masih tetap ada. Jadi pakai sabun dan pakai sabun yang antiseptik ataupun hand sanitizer. Oke? Pemerintah menghimbau untuk melakukan physical distancing atau pembatasan fisik. Maksudnya apa? Jadi physical distancing itu adalah menjauhi perkumpulan atau menjauhi pertemuan massal atau menjaga jarak antar manusia. Kenapa penting? Jika kita acuh tak acuh terhadap pentingnya physical distancing ini dan kita terus saja ngeyel, kita terus saja keluar rumah, kita terus saja menghindari acara-acara yang tidak penting gitu, maka akan adanya lonjakan kenaikan penderita COVID-19. Berakibatnya apa? Berakibatnya adalah rumah sakit tidak akan bisa menampung penderita COVID-19. Dan alhasil, jika rumah sakit tidak tertampung, maka siapa yang akan merawat? Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tidak ke tempat umum.
Jadi kalau misalkan kita tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, lebih baik di rumah, tidak ke mall, tidak ke bioskop, tidak ke tempat-tempat yang banyak orang datang, seperti itu. Nah, yang kedua adalah tidak menghadiri acara yang dapat membuat kerumunan banyak orang ya. Nah, contohnya misalkan nikahan. Misalkan lagi kalau misalkan kalian dulunya event organizer, ya jangan dulu bikin event seperti itulah. Jadi kita sama-sama mengingatkan dan menjaga. Penderita COVID-19 dapat mengalami gejala yang sangat serius, bahkan bisa berakibat kematian. Vaksinasi adalah salah satu jawaban ataupun salah satu cara untuk menekan potensi tersebut. Ketika seseorang terinfeksi virus COVID-19, maka sistem imunnya akan lemah dan akan mudah terserang penyakit karena virusnya baru ya, virusnya baru dan si sistem imun bingung dan bagaimana caranya untuk mengatasi virus tersebut. Makanya sistem imunnya jadi lemah. Nah, jika seseorang yang sudah vaksinasi, sistem imunnya lebih mudah mengenali virus tersebut. Jadinya sistem imunnya lebih kebal dari yang belum divaksinasi. Nah, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk sebuah herd immunity ya. Sebuah herd immunity maksudnya apa? Herd immunity itu kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok untuk apa? Untuk mencegah daripada kerabat-kerabat kita yang belum bisa ataupun tidak bisa menjalani vaksinasi tersebut. Contohnya ibu hamil, gangguan jantung, ataupun anak-anak itu tidak bisa vaksinasi.